berbagai macam kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat sehat, sehingga kita mampu melaksanakan aktivitas sehari-hari. Dan juga seperti saat ini kita masih diberi kesempatan, mungkin sahabat Bonanza masih menyimak dan mendengarkan acara ini, itu karena kemurahan Allah, rahmat Allah, masih diberi kesempatan bisa mendengar, masih diberi kesempatan untuk melakukan segala sesuatu, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dalam setiap saat dan setiap detik. Itu karena rahmat Allah yang telah dilimpahkan pada kita. Maka yang pas dan pantas, marilah kita untuk selalu mensyukurinya, dan kita ungkapkan, kita lafalkan dengan lafal alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Bonanza yang berbahagia, tidak boleh lupa juga kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena jasa beliau, karena uswah beliau, karena ajaran-ajaran beliau, sehingga kita masih tetap mendapatkan keimanan, masih tetap dalam keadaan kita berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena perjuangan, karena contoh, uswah, dan juga ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita ungkapkan, kita sebagai umatnya, kita berterima kasih dan bersyukur atas semuanya ini. Kita ungkapkan bersama-sama dengan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Bonanza yang berbahagia, kita dalam kehidupan ini tidak terlepas dengan adanya ataupun cinta. Jadi cinta itu diantaranya yang ada di dalam diri manusia. Jadi dalam kehidupan kalau enggak cinta, ya benci ataupun tidak suka. Dan diantara yang tidak cinta, tidak benci, itu ada yang ketiga adalah biasa-biasa saja, ataupun acuh tak acuh, ataupun noreken, agak menganggap, ataupun tidak memperhatikan, ataupun tidak ada pengaruhnya. Sahabat Bonanza yang berbahagia, dalam kesempatan ini manusia tidak terlepas dengan adanya cinta. Apabila cinta seseorang pada orang lain itu tidak dilandasi karena Allah, cintanya itu semu, maka cintanya itu semu, manis dirasa, sepah dibuang. Jadi kalau tidak didasari dan bukan karena landasan karena Allah, maka biasanya cenderung itu semu. Apabila sudah mendapatkan manisnya, maka saat sepah dia akan dilepeh ataupun dibuang. Sifat begitu banyak bercokol pada kebanyakan manusia, dan diantaranya mungkin juga ada diantara kita yang mungkin seperti itu. Maka dari itu, marilah kita ingat kembali, kita kembali kepada apa yang telah diajarkan ataupun yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apabila sedang dibutuhkan dan saling membutuhkan, nampak rukunlah mereka, seakan hidup dan kehidupan hanya ada pada saja, hanya ada padanya saja, ataupun orang lain dianggap tidak ada, ataupun orang lain dianggap ngontrak, ataupun bagaimana. Sahabat Bonanza yang berbahagia, maka cinta harus berdasarkan karena Allah, ataupun saling mencintai karena Allah. Tapi bila sudah tidak menguntungkan, dianggap sudah tidak mempunyai arti. Itu apabila tidak berlandaskan karena Allah. Maka berpisahlah mereka, bahkan terkadang diakhiri dengan percekcokan,
pertikaian, menjadi permusuhan seumur hidup. Ataupun sahabat bonansa mungkin ada istilah musuh bebuyutan. Nah, ini bisa terjadi seperti ini, ataupun dalam kenyataan kehidupan juga ada orang yang seperti itu, menjadi musuh bebuyutan, padahal itu tidaklah penting, tidaklah seharusnya seperti itu. Sahabat bonansa yang berbahagia, maka apabila cinta di antara umat manusia didasari dengan dasar iman, nah, inilah yang mendasari kita di dalam cinta adalah iman. Cinta dan mencintai karena mencari ridho Allah, akan tertangkislah cinta semu, cinta yang hanya manis hilang, ataupun manisnya sudah dirasakan, tinggal sepahnya maka akan dibuang. Maka tidak akan terjadi apabila dasarnya adalah iman, ataupun karena Allah, karena mencari ridho Allah. Mereka berpegang teguh akan firman Allah. Ini karena berdasarkan iman dan karena Allah, dan diantaranya adalah dasar-dasarnya di dalam agama kita, agama Islam itu ada, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu bersaudara. Jadi sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, pantang bercekcok buta, dan benci membenci hingga akhir hayatnya. Ini tidak boleh. Ada persoalan, apabila ada terjadi permasalahan, maka diselesaikannya dengan baik-baik. Ini sering terjadi di antara kehidupan kita, di masyarakat kita, ataupun di lingkungan, bahkan mungkin di negara secara umum. Maka hal yang harus dilakukan adalah diselesaikan secara baik-baik. Sahabat bonansa yang berbahagia, karena percekcokan yang tidak berkesudahan tidak benar berdasarkan agama. Jadi tidak benar berdasarkan agama itu. Jadi percekcokan yang berkepanjangan, berlarut-larut, yang menjadikan muncul dampak-dampak yang semakin tidak baik, mungkin semakin muncul sesuatu yang dilakukan untuk saling menyakiti, ataupun saling menjatuhkan, saling menindas, bahkan mungkin bisa terjadi hilangnya nyawa. Sahabat bonansa yang berbahagia, maka dari itu, dan itu berarti cinta di antara mereka bukan karena Allah. Apabila terjadi sesuatu seperti itu, maka cintanya bukan karena Allah. Sedang Allah sendiri menyuruh manusia akan bermusyawarah untuk memperoleh kebaikan. Sahabat bonansa yang berbahagia, inilah saling cinta mencintai karena Allah. Percintaannya tidak mengenal akhir, dan cinta yang demikian akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena berdasarkan iman dan karena Allah, maka tidak ada batas waktu yang mengakhiri, yang memunculkan cekcok yang berkepanjangan tanpa adanya penyelesaian, tanpa adanya sesuatu yang mengarah kepada perdamaian, dalam artian cinta yang tidak karena Allah itu muncul dampak-dampak yang berkepanjangan, bahkan mungkin menjadi bermusuhan yang diwariskan. Maka cucunya yang tidak tahu apa-apa mungkin juga bisa terjadi saling benci karena adanya musuh bebuyutan yang berkepanjangan. Sahabat bonansa yang berbahagia, mengenai cinta dan mencintai semata-mata karena Allah, banyak dorongan dan anjuran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW lewat hadis-hadisnya, dan diantaranya adalah sebagai berikut. Sahabat bonansa yang berbahagia dimanapun Anda berada, di dalam hadis diantaranya yang di sini adalah sebagai motivasi, sebagai dorongan, sebagai anjuran supaya kita saling mencintai karena Allah. Wa an Umar anna Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam qala inna min ibadillahi la unasan ma hum bi anbiya'a wala syuhada yahobituhumul anbiya wasyuhada yaumal qiyamati bimakanihim minallah. Qalu ya Rasulullah fakhabbirna manhum. Qala hum qaumun tahabbu bi ruhillah ala ghairi arhami bainahum wala amwalin yata'atunaha fa wallah inna wujuhahum lanuru wa innahum la'ala nur wala yakhafuna idza khafan nas wala yahzanuna idza khazinan nas wa qara'a hadhil ayah ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sahabat bonansa yang berbahagia, yang arti kurang lebih seperti ini diantaranya dari hadis tersebut yang menerangkan sebagai dorongan tentang cinta harus didasari dengan adanya iman dan mencari ridha Allah. Dari Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dari hamba-hamba Allah terdapat beberapa manusia, mereka itu bukan para nabi dan juga bukan para syuhada. Para nabi dan para syuhada menginginkan kedudukan seperti mereka dari Allah pada hari kiamat. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, beritahukan kepada kami siapa mereka itu. Rasulullah lalu menjawab, mereka itu adalah suatu kaum yang saling mencintai karena rahmat Allah, bukan karena hubungan kekeluargaan ataupun kerabat di antara mereka. Juga bukan karena harta, bukan karena harta benda yang mereka berikan. Maka demi Allah, sesungguhnya wajah-wajah mereka adalah cahaya. Mereka tidak takut bila seluruh manusia merasa ketakutan. Mereka tidak sedih bila seluruh manusia bersedih. Dan beliau membacakan ayat berikut yang terjemahnya, yang artinya kurang lebih, ingatlah sesungguhnya kekasih-kasih Allah ataupun wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Sahabat bonansa yang berbahagia, jadi di antara manusia yang biasa ataupun manusia biasa ada peluang menjadi sesuatu yang diinginkan oleh para syuhada ataupun oleh orang-orang yang menginginkan seperti mereka, yakni bersatunya mereka manusia itu ataupun saling mencintainya mereka bukan karena kerabat dan juga bukan karena harta dan juga bukan karena sesuatu yang ingin dicapainya, itu karena Allah. Itu para sahabat yang mendengar itu merasa iri pada orang yang seperti itu ataupun menginginkan, maka bertanya kepada Rasulullah bagaimana di dalam hadis ini. Sahabat bonansa yang berbahagia, dorongan-dorongan untuk seperti ini di dalam hadis lain diterangkan juga. An Ubadah bin Samit qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul an rabbih huqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa huqqat mahabbati lil mutawasilina fiyya wa huqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya wa huqqat mahabbati lil mutabadzilina fiyya. Sahabat bonansa yang berbahagia, yang arti dari hadis ini kurang lebih seperti ini.
Dari Ubadah bin As-Samit, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Tuhannya, pasti kecintaanku kepada mereka yang saling mencintai karena aku, pasti kecintaanku pada mereka yang saling menyambung hubungan kekeluargaan karena aku, dan pasti kecintaanku atas mereka yang saling tolong menolong dengan sesungguh-sungguhnya karena aku. Sahabat bonansa yang berbahagia, maka terhamparlah di hadapan kita kesempatan, dan itu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila manusia ataupun diantara kita bisa melaksanakan seperti ini, yakni bersatunya di antara kita ataupun bersatunya seseorang dengan seseorang bukan karena sekedar prioritas terhadap harta benda, dan juga bukan karena sesuatu yang diinginkan, dan itu dilakukan karena cinta, maka akan muncullah suatu perilaku dan sikap-sikap yang mulia. Karena ini juga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam hadis tadi, pasti cintanya Allah akan dilimpahkan kepada orang yang saling mencintai karena Allah, dan akan mendapatkan cinta ataupun rahmat Allah apabila seseorang menyambung hubungan keluargaan juga karena Allah, dan bersatu sesama manusia itu juga karena Allah, saling tolong menolong, saling bantu membantu, bersatu karena Allah, maka itu berhak di dalam hadis ini menerangkan mendapat rahmat ataupun cintanya Allah. Sahabat bonansa yang berbahagia, maka marilah kita untuk senantiasa berusaha belajar mengamalkan ataupun melakukan apabila kita cinta terhadap seseorang juga karena Allah. Wajarlah sahabat bonansa yang berbahagia apabila seorang laki-laki mencintai pada seorang perempuan, itu wajar. Yang didorong oleh mungkin paras yang cantik, paras yang elok ataupun tampan, itu wajar. Dan itu menjadi naluri manusia. Akan tetapi itu bukan menjadi dasar yang utama yang menjadikan dorongan yang terkuat pada dirinya. Maka ingatlah, kita harus mengambil sesuatu yang luar biasa, mengandung kekuatan dan mempunyai hikmah yang tidak hanya sekedar di dunia ini, bahkan menjadi di akhirat nanti, yakni cinta karena Allah. Sahabat bonansa yang berbahagia, terlebih lagi mungkin biasanya di bulan Februari ada momen yang menjadikan sesuatu seolah-olah itu menjadi momen yang luar biasa ataupun yang sangat penting sekali di bulan Februari. Tetapi jangan sampai kita terlena, sahabat bonansa, jangan sampai terlena kita dengan atas nama cinta kita hanya memanfaatkan menjadi alat mengambil kesempatan dalam kesempitan dan tidak mengindahkan suatu aturan, tidak mengindahkan perilaku yang terpuji. Sahabat bonansa yang berbahagia, jangan salah mengambil sikap atas nama cinta yang seharusnya itu sangat mulia dan menjadikan manusia itu terhormat. Dia terpengaruh oleh tipu daya yang menjadikan celaka. Jangan sampai, sahabat bonansa yang berbahagia, kalau cinta
itu menjadikan dorongan, dan karena Allah maka akan senantiasa menghormati dan menjaga kehormatan orang yang dicintai, dan akan selalu membantu dan membangkitkan semangat untuk senantiasa mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu karena cinta. Karena apabila tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang tersebut tentunya tidak akan mendapatkan kecintaan ataupun cintanya Allah terhadap hambanya. Sahabat Bonansa yang berbahagia, di dalam keterangan ataupun hadis lain diceritakan an Anasin anna rajulan sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah faqala mata sa'atu qala wa madza a'datta laha qala la syai'an illa anni uhibbullah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam qala anta ma'aman ahbabta qala Anas fama farahna bi syai'in farahana biqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta qala Anas fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'hum bi hubbi iyyahum wa illam a'mal bimisli a'malihim. Dari Anas bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Ia bertanya, kapan hari kiamat itu terjadi? Beliau balik bertanya, apa telah kamu persiapkan tentang hari kiamat itu? Lelaki itu menjawab, tidak ada, kecuali sesungguhnya aku cinta Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, kamu bersama siapa yang kamu cintai. Anas berkata, tidak ada sesuatu apapun yang menggembirakan aku selain sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, dan kepada Umar. Aku berharap bisa bersama mereka walaupun aku belum bisa beramal seperti amal-amal perbuatan mereka. Sahabat Bonansa yang berbahagia, jadi cinta itu bisa menjadikan orang menjadi mulia karena cinta yang berdasarkan iman dan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menjadikan dia bahagia tidak hanya sekedar di dunianya saja, kan tetapi di kehidupan nanti. Karena sesuatu yang dicintai saat di dunia ini maka akan berkumpullah nanti di kehidupan nanti, sebagaimana di dalam hadis ini tadi. Sahabat Bonansa yang berbahagia, aku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar, dan kepada Umar, walaupun belum bisa melaksanakan ataupun meniru seperti apa yang mereka lakukan. Maka ini termasuk adalah dikategorikan menjadi orang yang mencintai mereka, walaupun aku belum bisa beramal seperti amal perbuatan mereka di dalam hadis tadi. Maka kesempatan bagi kita semua, sahabat Bonansa yang berbahagia, apabila kita cinta kepada Allah, maka
kita mau mengikuti apa yang dilakukan, berusaha mengambil contoh dan melakukan sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat bonansa yang berbahagia, karena di dalam ayat Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Yang kurang lebih artinya, katakanlah hai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah akan mengasihi kamu. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 31. Sahabat bonansa yang berbahagia, maka cinta yang ada di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, maka marilah kita untuk senantiasa mengingatkan kembali ataupun mengingat kembali untuk menarik agar tetap orientasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya di dalam kehidupan tidak akan terlepas dari berbagai macam ujian dan cobaan di dalam meraih ini semua. Banyak persoalan-persoalan yang terhampar, banyak perbedaan-perbedaan yang muncul, dan juga banyak persoalan-persoalan yang terjadi. Akan tetapi semuanya itu bisa dan harus kita mampu dan harus berusaha untuk senantiasa mencari solusi-solusi yang terbaik. Karena berdasarkan itu semua, maka akan langgenglah, akan menjadi berkelanjutan tetap dalam tali yang sangat kuat, yakni cinta karena Allah. Dan itu menjadikan modal utama untuk melakukan sesuatu-sesuatu pada berikutnya, yang muncul perilaku yang mulia, perilaku yang baik, dan akan mengantarkan kesejahteraan, kedamaian, dan sesuatu kedamaian itu harus diraih oleh kita semua, yakni bahagia di dunia dan di akhirat, sejahtera sesuai dengan ukurannya masing-masing, sesuai dengan apa yang menjadi kodrat, apa yang menjadi guratan-guratan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat bonansa yang berbahagia, karena kadangkala kita itu terlena sesuatu yang kita raih, yang kita inginkan, dengan semua daya dan kekuatan untuk meraihnya, ternyata Allah belum mengizinkan. Tentunya kita harus ingat, sesuatu yang sangat kita cintai belum tentu itu ada sisi baiknya, dan sesuatu yang kita benci, sangat benci sebenci-bencinya, belum tentu di situ ada kejelekan dan keburukan untuk kita. Maka dari itu kita berusaha untuk senantiasa bersandar dan mengarah kepada Allah. Apabila kita sudah mengarah kepada Allah, ikhlas, berusaha semata-mata karena Allah, insya Allah segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita itu menjadi sesuatu yang bisa diambil hikmah yang mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan di
berikutnya. Sahabat bonansa yang berbahagia, itu saja yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga kita tetap mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun apapun yang terjadi, yang sedang dihadapi oleh kita, baik sesuatu yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, Allah memberikan pertolongan kepada kita, memberikan rahmat kepada kita, sehingga kita bisa selamat di dunia dan di akhiratnya nanti. Itu saja, banyak kesalahan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum